Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Profesor Dr. Emil Salim, Guru Besar Universitas Indonesia, menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memenuhi kebutuhan, dan memaksimalkan potensi masyarakat. Dengan bangga kami mempresentasikan program kreativitas mahasiswa bidang penelitian sosial humaniora dengan judul Membangun Model Basis Data Terpadu Kartu Lansia Jakarta, Perspektif Perlindungan dan Kesejahteraan Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari Multidisiplin Ilmu Universitas Indonesia yang diketuai oleh Sabrina Alifah dari Fakultas Ilmu Administrasi, Ajeng Dinantika dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Anggini Stantivirus dari Fakultas Ilmu Komputer, serta pembimbing kami yaitu Dr. Rahma Fitriati, MSI, MSIhan. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah kami memutar video yang mendasari latar belakang penelitian kami. Keberhasilan pembangunan adalah cita-cita suatu bangsa yang terlihat dari peningkatan taraf hidup dan umur harapan hidup. Tahukah kamu, terdapat 869.684 lansia di DKI Jakarta. Menunjang kesejahteraan lansia di DKI Jakarta, sejak tahun 2018, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program berupa Kartu Lansia Jakarta atau KLJ, yaitu suatu program yang memenuhi kebutuhan dasar lanjut usia yang terdaftar dalam basis data terpadu. Model basis data terpadu Kartu Lansia Jakarta yang telah dilakukan yaitu melalui tahapan pendataan rumah tangga miskin, distribusi daftar rumah tangga sementara, pengesahan oleh setiap bupati atau wali kota, pengelompokan data menjadi 10 desil sehingga menghasilkan data terpadu. Namun, basis data terpadu tersebut masih memiliki permasalahan sehingga kurang efektif dalam pemerataan penerima Kartu Lansia Jakarta. Bagaimana kondisi kesejahteraan lansia di DKI Jakarta? Kedua, bagaimana sistem pendataan basis data terpadu Kartu Lansia Jakarta selama ini sebagai program perlindungan dan kesejahteraan sosial? Ketiga, bagaimana model basis data terpadu dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan? Target luaran yang kami capai berupa HKI proposal PKM, naratif review, rekomendasi desain interaksi, laporan akhir, video animasi edukasi, dan polisi brief. Untuk metode penelitian, kami menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan ini, kami menggunakan naratif review dengan tipe theoretical literature review yang melihat diskursus teoretik dari suatu konsep dengan menelusuri 42 literatur dengan kata kunci kesejahteraan lansia dalam periode 2011 hingga 2020 yang dicari melalui lib.ui.ac.id yang open source bagi seluruh sivitas akademik UI, kemudian secara keseluruhan diolah berbentuk peta konsep dengan si Maps tool, kemudian dipersempit dengan mengolahnya kembali menggunakan Figma. Berdasarkan 42 literatur yang kami analisis menghasilkan 52 variabel yang dapat mempengaruhi kesejahteraan lansia. Variabel ini sangat banyak karena masih bersifat umum dan saling tumpang tindih. Dari 52 variabel tersebut, kami persempit menjadi 11 variabel yang dapat mempengaruhi kesejahteraan lansia. Penjelasan 11 variabel ini akan dibahas sesuai dengan implementasinya di DKI Jakarta sebagai berikut. Dewan Juri yang terhormat, kondisi interaksi sosial lansia di DKI Jakarta dilihat dari lansia yang bekerja 32%, lansia yang mengurus rumah tangga dan aktivitas lainnya 67%, dan hanya 1% yang tidak beraktivitas. Kemudian, sehat secara keseluruhan. Angka harapan hidup di DKI Jakarta mengalami peningkatan. Terdapat 71% lansia muda berusia 60-69 tahun dan 29% lansia berusia di atas 70 tahun. Kesehatan psikologis, 89,5% lansia tinggal di tempat layak huni. Dalam aspek psikologis penting untuk memastikan kelayakan tempat tinggal karena psikologis dipengaruhi juga oleh kondisi sosial ekonomi. Kesehatan fisik, angka kesakitan penduduk lansia mengalami penurunan sejak tahun 2015 sampai dengan 2019.
dan hanya 1 dari 4 lansia sakit dalam sebulan terakhir. Lingkungan dilihat dari lingkungan keluarga yang mana mayoritas lansia tinggal bersama keluarganya. Indikator lingkungan lainnya yaitu penggunaan air bersih dan ketersediaan truk sampah. Lingkungan keluarga juga dilihat dari kebersamaan lansia dengan keluarganya, yang mana mayoritas dari lansia tinggal bersama keluarganya, baik keluarga inti, 3 generasi, maupun pasangannya, sementara hanya 8% lansia yang tinggal sendiri. Selanjutnya, pendapatan. Sebanyak 46,22% lansia berpendapatan kurang dari 1 juta per bulan, yang mana mayoritas lansia tersebut adalah lansia wanita. Kemudian dana pensiun, mayoritas lansia yaitu sebanyak 49% mendapatkan jaminan dari pensiun, sisanya diikuti oleh jaminan jenis lainnya. Dewan Juri yang dukungan finansial bagi para lansia umumnya diperoleh sebagai sistem pendukung yang didapatkan dari anggota keluarga. Berdasarkan status perkawinannya, lansia didominasi oleh status kawin sebesar 59% dan cerai mati sebesar 37%. Teknologi saat ini memiliki kaitan erat dengan kehidupan sehari-hari dan juga dibutuhkan oleh berbagai rentang usia termasuk lansia. Berdasarkan data temuan, 63% lansia telah menggunakan smartphone dan 34% lansia telah menggunakan internet. Gizi. Menurut survei Maret 2019, rata-rata konsumsi warga DKI Jakarta adalah 2.230 kilokalori per hari, dengan 7% penduduknya termasuk ke dalam kategori lansia. Diperkirakan, pengeluaran yang dibutuhkan setiap bulannya adalah sebesar 1 juta rupiah. Berkaitan dengan Kartu Lansia Jakarta, lansia harus terdaftar dalam basis data terpadu. Namun, tidak semua lansia mengetahui apakah dirinya sudah terdaftar dalam basis data terpadu. Sehingga, kami menganalisis model pendataan tersebut menggunakan perspektif perlindungan dan kesejahteraan. Dewan Juri yang terhormat, sistem pendataan yang sudah berlangsung mengandalkan pada petugas yang melakukan pendataan berdasarkan rekomendasi kondisi. Sedangkan dibutuhkan model pendataan perspektif kesejahteraan untuk memberikan akses dan kesempatan pada seluruh lansia melalui pendekatan non-direktif atau partisipatif yang kami rekomendasikan menggunakan aplikasi Lansia Jakarta, sehingga di akhir data terpadu tersebut lansia juga mendapatkan feedback terkait status Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan hasil analisis dari pemetaan permasalahan, kami membuat suatu rekomendasi desain aplikasi pendataan untuk Kartu Lansia Jakarta yang bernama Lansia Jakarta. Berikut ini penjelasan dari desain aplikasi tersebut. Saat ini, kesejahteraan lanjut usia menjadi salah satu fokus program yang mulai digencarkan oleh berbagai pihak. Pemerintah DKI Jakarta sejak tahun 2018 telah memulai program Kartu Lansia Jakarta untuk mendukung kesejahteraan lanjut usia. Namun, hingga saat ini masih banyak problem dan pengaduan masyarakat terkait alasan untuk memperoleh fasilitas tersebut. Oleh karena itu, kami merekomendasikan desain aplikasi Lansia Jakarta sebagai aplikasi yang memudahkan para lansia untuk memperoleh informasi mengenai Kartu Lansia Jakarta. Beberapa fitur yang tersedia ialah kanal informasi atau lini masa, kanal pengaduan, pendataan lansia, dan profil lansia. Pada kanal informasi, lansia dapat memperoleh berita dan artikel mengenai informasi seputar lansia dan fasilitas dari KLJ. Pada kanal pengaduan, lansia dapat mengetahui pertanyaan umum mengenai KLJ dan mengetahui channel resmi pengaduan DKI Jakarta. Pada pendataan lansia, lansia dapat melakukan pendaftaran atau pembaharuan data untuk basis data terpadu secara langsung dan lebih transparan. Pada profil lansia, lansia dapat mengetahui data umum serta status pendaftaran lansia berdasarkan pendaftaran dan dalam basis data terpadu. Sesuai dengan penjabaran video sebelumnya, pada rekomendasi aplikasi Lansia Jakarta terdapat 4 fitur, yaitu kanal pengaduan, kanal informasi, pendataan lansia, dan profil lansia. Dewan Juri yang terhormat, potensi hasil yang diperoleh dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu narrative review, rekomendasi desain aplikasi basis data terpadu, video animasi yang akan dipublikasikan di YouTube
sebagai edukasi bagi masyarakat mengenai kesejahteraan lansia, dan yang terakhir adalah policy brief yang akan kami ajukan kepada Komisi 3 DPD RI dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan pada capaian hasil kegiatan yang telah dilakukan, saat ini kami sudah mencapai 97% target penelitian. Dan kami terkait dengan target luaran yang kami capai yaitu HKI, naratif review, rekomendasi desain interaksi, laporan akhir, video animasi edukasi, dan policy brief. Dari anggaran 5 juta yang telah diberikan, kami menghabiskan hampir 100%. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan dalam mencapai target luaran kami. Demikian paparan PKM kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.